Tiara. Apa kabarnya nih Kak Lovers? Sekarang kita jam 1 tetot, jam 1 nih ya. Waktunya makan siang nih. Kalian udah pada makan siang atau masih pada mikir-mikir makan apa ya siang hari ini ya? Atau jangan-jangan kalian masih terjebak dengan kerjaan kalian gitu kan, atau dengan tugas-tugas kalian gitu. Nah, kalau misalnya kalian mungkin lagi masih kerja atau masih nugas atau mungkin lagi makan, nah Tiara di sini akan menemani aktivitas kalian siang hari ini. Tentunya Tiara nggak sendirian ya, Tiara ditemani dengan bintang tamu kita. Siapa bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu kita adalah salah satu musisi legendaris Indonesia. Karirnya tuh udah panjang banget dari tahun 70-an hingga sekarang, dan masih berkarya hingga sekarang, masih berkreasi. Bahkan nih barusan punya project baru nih, Tribute. Wah, siapakah bintang tamu kita sore hari ini? Oh ya, by the way, Kak Lovers, Tiara mau mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional. Wah, bisa disebutin dong nih Kak Lovers di komen-komen. Siapa nih musisi favorit kalian saat ini? Nanti Tiara mau bacain. Oke, kita lihat dulu apakah nih sudah hadir. Ternyata belum hadir nih Kak Lovers, bintang tamu kita. Oke, tadi kan Tiara nanya nih ke Kak Lovers, siapa nih musisi favorit kalian saat ini gitu. Tiara akan membaca komen kalian satu-satu ya. Dia ada yang ngomong Tiara Andini. Wah iya, Tiara juga suka nih sama Tiara Andini. Tiara Andini ya Kak Lovers, bukan Tiara Larasati ya. Beda orang. Beda orang, beda suara, beda segala macam. Terus ada yang bilang Rara Lida dong. Terus ada yang bilang Raisa, ada yang Afgan, Wali, banyak sekali ya. Raisa nih, Bunga Citra Lestari, wah banyak ya. Memang musisi-musisi Indonesia tuh nggak kalah kerennya sama musisi-musisi internasional. Keren-keren banget loh. Talenta-talenta di industri musik Indonesia nih patut ya kini jempol dan kasih tepuk tangan tentunya karena sudah berkreasi dan sudah memberikan karya-karya yang luar biasa yang selalu menemani hari-hari kita. Betul nggak? Sepertinya belum muncul juga nih. Wah banyak ya. Kok ada yang bilang Anjasmara? Emang Anjasmara kan main sinetron Chin ya, sedih. Wah sudah hadir Kak Lovers. Wah, senangnya. Siapakah bintang tamu kita siang hari ini? Sekalian. Halo Om. Selamat siang. Selamat siang, Kiara. Lovers. Ini dia bintang tamu kita siang hari ini, Harvey Maliholo. Om bisa disapa dulu nih Om, Kak Lovers yang sudah hadir siang hari ini. Halo, K-lovers yang udah hadir. Selamat Hari Musik Nasional. Semoga musik Indonesia semakin jaya. Amin, amin. Om, apa kabarnya nih Om? Sehat-sehat selalu Om? Sehat, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Terlihat segar ya Om ya. Sekarang kesibukannya apa nih Om, kalau boleh tahu? Kesibukannya tentu semuanya dilakukan dari rumah ya. Tetapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan seni. Dalam hal ini saya juga sedang di samping selesai menggarap proyek yang akan kita saksikan nanti jam 2 ya. Saya juga ada beberapa proyek ke depan yang akan saya lakukan dengan teman-teman seniman Nusantara. Lalu ada beberapa pekerjaan juga dalam rangka menyambut Ramadan. Lalu dalam rangka menyambut Paskah juga. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya kerjakan sekarang. Keren banget ya Om ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, sepertinya nggak menghalangi Om Harvey untuk tetap berkarya ya, tetap produksi terus ya Om. Keren banget. Justru di masa pandemi ini kita dipacu untuk lebih kreatif. Ternyata ada sisi positifnya juga pandemi ini. Kita jadi nggak sekali lagi dipacu untuk lebih kreatif, lebih mencoba hal-hal yang baru, jadi keluar dari comfort zone kita, gitu ya. Itu yang saya dapat dari atau sisi positif dari pandemi yang sedang kita hadapi saat ini.
Tapi Om, selama di masa pandemi ini sempat mengalami stuck nggak di bidang kreativitas? Karena kan ya, karena harus di rumah terus kan, gitu kan. Referensi mungkin jadinya dulu bisa nonton konser apa segala macam, jadi semua di rumah gitu. Ya, Kalau seperti apa? di awal-awalnya, ya, di awal-awal masa pandemi ini, saya anggap itu awal penyesuaian ya dengan keadaan yang baru atau orang biasanya sebutnya new normal. Hmm. Em, tetapi makin ke sini kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang sifatnya virtual, baik itu kegiatan kita maupun menonton konser gitu ya. Sepertinya malah saya sebagai performer, saya bisa lebih banyak ketemu berbicara seperti saat ini gitu ya dengan penggemar-penggemar saya atau pecinta musik Indonesia. Sebagai penonton konser juga saya relatif membayar murah gitu untuk nonton di rumah ya dia terus apa namanya bisa sambil ngopi, bisa sambil minum teh, sambil sama keluarga nontonnya kayak gitu. Jadi ada hal-hal positif yang apa namanya yang kita bisa ambil dari pandemi ini ya dari keadaan ini. Um, kesininya sih nggak ada ini ya nggak ada apa namanya makin malah kalau kita bicara mengenai konser ya makin kesini tuh makin makin seperti nonton konser zaman dulu maksudnya sebelum pandemi tapi nontonnya tuh di atau katakanlah kita beli apa sih namanya dulu tuh ada VCD ada juga apa ya Laserdisc dan lain sebagainya kayak gitu-gitu tuh nonton konser gitu aja seperti nonton konser di lewat VCD dan lain sebagainya gitu. Hmm. Jadi kita sekarang mengalami lagi ya. Nah, bicara soal konser nih Om, kan Om juga barusan membuat satu project yang sebenarnya bisa dibilang juga jadinya kayak konser ya Om ya, mini konser yang dikemas dalam bentuk video ya Om ya. Bisa Ya, diceritakan sedikit nggak nih Om, projectnya yang nanti juga jam 2 bakal rilis lagi. jam 2 akan apa namanya kita bisa nonton sama-sama ya. Yang pertama sebetulnya saya ingin merayakan Hari Musik Nasional yang dari saya gitu ya. Saya ingin memberikan hadiah kepada pecinta musik Indonesia dalam rangka Hari Musik Nasional. Yang kedua, saya juga apa namanya merasa banyak sekali dibantu oleh teman-teman dalam hal ini Sumberia, Gosen Suara Indonesia, lalu apa namanya Batik Dharma, um, Batik Dharma. Oke, lalu ada beberapa sebenarnya ini kerinduan saya ya untuk membuat proyek ini sudah sejak lama, tapi sekali lagi saat ini rupanya Tuhan baru memberikan saya waktu yang tepat tuh saat ini saat pandemi. Dimana sekali lagi saya bilang banyak sekali, bukan cuma saya yang yang apa namanya yang bisa membuat proyek ini berjalan dengan baik gitu. Yang ini mati deh kayaknya. Uh, halo. Ya, ya. Wifi itu pasti ini. Oh, wifi-nya mati. Iya, tapi kalau ini nanti hilang bunyinya. Gitu.
Oh ya, Calvers nih, Tiara mau ngingetin sambil. Halo, Om Harvey? Ya, ya, Halo, mohon maaf Om, tadi sepertinya kita terhambat sinyal ya Om ya. iya, iya. Iya, pokoknya proyek ini saya merasa bahwa inilah waktu yang tepat karena saya sudah siap secara mental maupun fisik. Lalu didukung banyak sekali teman-teman untuk bisa melaksanakan konsep ini dengan baik. Itu yang kita bicara mengenai proyek ini gitu ya. Nah, sementara tujuannya, saya pikir tujuannya adalah sekali lagi merayakan Hari Musik Nasional. Lalu yang kedua, saya ingin juga memberi penghormatan kepada kakek saya, almarhum Bram Titalay atau yang dikenal dengan Bram Aceh, si buaya keroncong. Yang ketiga, saya juga ingin kembali menaikkan genre keroncong yang sepertinya menurut saya ya sudah mulai semakin terpinggirkan atau lebih kepinggir karena banyak sekali genre-genre musik yang masuk di Indonesia ya. Lalu yang keempat, ini warisan yang ditinggalkan oleh kakek saya yang kami sampaikan secara turun-temurun. Nanti saya juga akan menyampaikan warisan ini ke anak cucu saya, adalah menghargai seniman-seniman pendahulu. Ya, kita prinsipnya kalau tidak ada mereka tidak akan ada kita. Itu. Nah, lalu yang terakhir adalah memperkenalkan keroncong itu kepada milenial, bahwasanya keroncong ini kalau dinyimpan itu juga bisa dinikmati, ya, dan sangat menyenangkan gitu. Jadi keroncong ini tuh bukan hanya milik kolonial ya, kalau kita bicara milenial kolonial, tapi milenial juga bisa menikmati. Itu kira-kira tujuan dari ya. Aku kemarin nonton nih videonya yang di YouTube kan kemarin kalau Ya. salah udah rilis di tanggal 4 ya, dan nanti kan ada lagi. Aku sendiri jujur memang bukan penikmat musik keroncong, tapi aku sangat menikmati tribute yang Om gelar itu. Benar-benar luar biasa, indah banget Om. Kayak Terima kasih. iya Om, benar-benar menurut aku ini benar sih Om, ini bisa menjadi salah satu cara untuk semakin apa ya, bukan memperkenalkan ya, tapi semakin supaya ngasih tahu teman-teman nih mungkin yang generasi muda kalau musik keroncong itu nggak cuma untuk generasi yang lebih tua, tapi untuk generasi muda juga. Benar-benar saya salut banget. Mudah-mudahan ya, artinya saya dengan kapasitas saya yang sedemikian aja ya, saya nggak bisa yang sifatnya luas, tapi saya merasa bahwa yang bisa kita lakukan ini kita lakukan. Ya mudah-mudahan efeknya akan bisa membesar, dan akhirnya keroncong bisa kembali dinikmati oleh juga milenial, bukan hanya kaum kolonial gitu. Nah, saya senang dengar kamu suka pagelaran saya yang kemarin itu, yang nanti akan saya lagi nanti siang ini jam 2. Sekaligus sebetulnya juga meluncurkan YouTube saya yang terbaru gitu ya. Baru mulai ikutan masuk ke apa namanya di era digital, artinya YouTube lah ya, kalau IG segala macam udah kita jalanin, tapi YouTube ini baru akan diluncurkan hari ini juga. Teman-teman yang apa namanya ingin menonton pagelaran saya yang mini concert lah gitu ya, tribute to Harvey Sings Keroncong, tribute to Bram Aceh atau Bram Titalay. Saya mohon untuk juga mensubscribe YouTube saya. Siap Om, pasti akan dilakukan. Lovers juga jangan lupa ya tuh. Tadi Om Harvey bilang, Om Harvey udah mulai masuk di dunia YouTube, jangan lupa Om Harvey subscribe, ditonton video-video. Karena bener kalian pasti nggak akan minta, aduh nonton tribute tuh Titalay, wah bagus banget Om, bener-bener. Nah, terima kasih. Aku suka banget Om. By the way Om, ada salah satu hal yang menarik perhatian Tiara nih Om waktu nonton kemarin. Jadi di langgam di bawah sinar bulan purnama itu ada suara mendiang kakek Bram Titalay gitu disertakan. Yeah. Jadi
kesannya kayak Om dan juga mendiang kakek sedang duet gitu. Nah itu sebenarnya Ya. idenya dari siapa sih Om? Sebetulnya itu ya itu kan sudah pernah dilaksanakan ya di mana namanya di Amerika. Tetapi kita pada saat kita merencanakan hal ini, terus tim apa namanya HM management, istri saya, adik saya juga ponakan saya, kita berembuk kira-kira apa yang bisa kita jadikan gimmick juga gitu di dalam apa mini konser ini gitu loh ya. Ternyata timbul ide itu, terus kita coba cari apa namanya data yang kita punya dari lagu-lagunya Upa ya, saya panggil kami Upa. Lalu ya tercetus ide itu, terus lalu kita coba cari datanya. Ternyata ada satu lagu yang cocok diduetkan. Ya dengan kecanggihan alat dan bantuan dari Sumberia juga ya, Pak Andre. Akhirnya kita bisa melaksanakan itu dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada gitu. Kita nggak, pada saat itu mungkin belum ada video ya, jadi kita hanya bisa audionya aja yang kita gabungkan. Dan hasilnya ya lumayan lah, menyenangkan, mengharukan, sekaligus juga apa ya, mengobati kerinduan saya terhadap duet dengan kakek saya. Sebetulnya sih kita ada album duet waktu itu ya, tetapi itu masih dalam bentuk kaset, jadi jadi nggak bisa ditransfer untuk dalam bentuk duet sekaligus gitu. Jadi yang Upa sendiri, saya nyanyi sendiri, baru kita duetin gitu. Tapi itu ide yang menarik dan keren sih Om. Jadi apa ya, bukan cuma menjadi cara Om untuk mengenang saat-saat gue, tapi juga memperkenalkan gitu loh, mendiang program kita lihat untuk teman-teman yang generasi muda Om gitu. Jadi ya itu kan juga tadi saya katakan di awal bahwa itu tujuan saya ya, bahwa saya memperkenalkan, sekarang ini saya memperkenalkan kakek saya, berarti Talai. Saya tolong didoakan juga, saya ini proyek awal saya di mana saya mungkin akan juga mencoba untuk memperkenalkan musisi-musisi senior atau musisi-musisi pendahulu kita yang lainnya. Kita masih ada Bob Poli, masih ada penyanyi-penyanyi yang sebelumnya saya, almarhum Ruli Marantika. Sekali lagi tolong didoakan, mudah-mudahan nggak hanya Harvey Sings keroncong tribute to Branti Talent, tapi juga mungkin Harvey Sings Bob Poli, Harvey Sings Ruli Marantika, dan lain sebagainya. Amin, semoga lancar ya Om ya. Semoga Amin. bisa semakin memperkenalkan, karena musisi-musisi Indonesia itu memang luar biasa semua ya Om ya. Betul. Nah, sebetulnya juga saya tuh ingin menginformasikan bahwasanya saya tuh kenapa juga salah satunya saya ingin mengangkat tema ini ya, karena ada satu saat di mana saya merasa sangat prihatin bahwasanya teman-teman adik-adik para seniman muda millennials gitu yang tidak mengenal beberapa tokoh-tokoh tokoh-tokoh legenda dari seni musik gitu ya. Itu yang membuat saya sangat prihatin. Tetapi saya juga nggak bisa menyalahkan mereka gitu ya. Bukan mereka tidak mau, tetapi memang keadaannya tidak memungkinkan, atau mungkin kita kurang apa ya, nggak ada aksesnya betul untuk bisa mencari siapa-siapa saja pendahulunya di bidang seni musik gitu ya. Kasihan juga para milenials. Makanya saya dengan kemampuan saya yang seadanya, yang saya bisa lakukan, yang saya lakukan gitu ya. It's better late than never, dan mending dilakukan biarpun kapasitasnya kecil seperti saya harapkan tadi. Mungkin mudah-mudahan bisa dampaknya lebih besar ke depannya. Amin. Nah Om, bicara tentang mendiang Opa nih Om. Ya. Apa sih Om yang paling Om ingat dari mendiang Opa Om? Yang saya ingat, beliau itu dedikasinya sangat tinggi terhadap profesinya sebagai seniman musik ya. Saya berbicara mengenai dedikasi, saya berbicara mengenai kedisiplinan beliau. Sampai dengan beliau dipanggil Tuhan, beliau tidak pernah minum apa namanya minuman yang dingin, itu ya salah satunya contohnya. Lalu beliau tidak lepas dari olahraga yang beliau bisa lakukan dari mulai muda sebagai pemain sepak bola ya, sampai akhirnya begitu tua juga beliau masih jalan di sekitar rumah. Lalu kedisiplinan terhadap waktu juga, beliau itu kalau diminta nyanyi jam 7 malam, jam 5 beliau udah siap.
paling lambat dia nggak pernah mau datang jam 7, jam setengah 7 baru datang gitu. Paling lambat 1 jam sebelumnya beliau udah harus ada di tempat. Kalau nggak, dia bisa marah-marah gitu sama yang nganter gitu loh. Kenapa jam segini udah tau macet, bla 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 bla, dan segala macam. Nah itu adalah hal-hal yang merupakan saya yang menggambarkan dedikasi beliau terhadap seni musik, terhadap profesinya sebagai seniman musik. Itu yang juga secara langsung maupun tidak langsung beliau turunkan sebagai warisan kepada anak cucunya. Jadi itu pun yang akhirnya menjadi landasan saya pada saat saya menentukan saya ingin berkiprah atau berprofesi di segi atau sebagai seniman musik. Nah, itu juga yang ingin saya turunkan juga untuk generasi di bawah saya yang sekarang ini sudah mulai berprofesi sebagai seniman musik ya, ataupun sebagai seniman lah, Mika Tambayong ya. Itu juga keponakan saya. Nah, itu juga yang sekarang ini sedang saya apa namanya pacu untuk selalu tepat waktu, selalu memberikan yang terbaik pada saat bekerja gitu. Tidak ada kata-kata lelah ataupun kalau kerjaan belum selesai harus selesai. Kira-kira itu yang mengingatkan saya terhadap kakek saya. Benar-benar luar biasa ya. Yang paling membuat Tiara shock tuh sepanjang hidup nggak pernah minum air es untuk menjaga. Lalu beliau juga saya baru ingat nggak pernah mau ada AC di kamarnya. Oh, ya, jadi beliau tuh benar-benar tidur dengan kipas angin. Sementara kita anak cucunya udah dengan AC di setiap kamar. Kita kan nggak enak ya kalau ada orang yang datang atau orang yang kok rumah kakeknya panas dan segala macam. Tapi memang beliau nggak pernah mau. Rasanya kayaknya kalau dingin tuh beliau nggak tahan dengan dingin gitu loh. Dan itu selalu yang beliau katakan, jangan minum air dingin dan mendingan berkeringat daripada kedinginan gitu. Itu nggak bagus untuk badan dan lain sebagainya. Itu yang sekarang ini kami rasakan ya, bolak-balik masuk mobil AC keluar panas AC, jadi apa namanya rentan tubuh kita tuh dengan penyakit gitulah. Sekarang saya zaman dulu waktu saya masih belum ada mobil, padahal saya udah nyanyi ya, saya naik bus kemana-mana, kuliah dan lain sebagainya, naik bus umum tuh. Iya, saya tuh baru punya mobil pada saat saya kuliah semester keempat, tahun kedua jadi semester 4 ya, saya baru punya mobil. Sementara saya udah mulai nyanyi dari SMP kelas 3. Berarti dulu kemana-mana yang pakai transportasi umum untuk manggung? Pakai transportasi umum. Dan saya mengalami hal-hal yang lucu. Kadang-kadang, karena kan saya mulai nyanyi tahun 70, artinya saya menjadi juara bintang radio remaja tahun 75 akhir. Nah, itu saya baru kelas 3 SMP mau ke SMA gitu. Jadi setiap kali saya naik bus gitu orang udah kenal saya kan. Pada saat itu kan TV cuma satu. Jadi begitu kita tampil di TV RI, semua seluruh Indonesia kan udah tahu, udah kenal kita gitu. Saya sering kali dibayarin gitu kalau naik bus, tiba-tiba saya mau bayar ke konektor, udah dibayarin sama ibu di belakang, atau sama bapak di belakang, atau sama pokoknya sering kali saya. Nah, kembali ke masalah kesehatan gitu ya. Di saat saya naik turun bus dan segala macam, saya jarang sekali sakit. Ya, begitu saya punya mobil, mulai dengan AC dan segala macam, itu kena hujan sedikit gak enak badan, karena ini sedikit flu lah, kayak gitu. Itu saya rasakan sendiri, betul-betul saya rasakan bahwasanya kalau kita berkeringat, selalu bergerak gitu tuh badan jadi nggak gampang sakit gitu. Tapi itu mempengaruhi ini nggak Om? Karena waktu Om dulu naik bus ya. gitu, terus jalan kaki itu mempengaruhi ketika nyanyi nggak Om? Jadi mungkin iya dong. Iya. Dengan sendirinya karena yang namanya nyanyi itu kan kita butuh kondisi badan yang sehat. Ya itu kan menyangkut pernafasan. Makanya sekarang ini saya ya dengan umur yang sudah sedemikian, saya usahakan untuk selalu 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu tuh jalan santai sore-sore gitu ya, untuk mempertahankan stamina. Itu penting banget ya, olahraga itu, kesehatan tubuh itu sangat penting dalam menjalankan ya, sebetulnya sih dalam semua profesi ya. Tetapi kalau nyanyi itu kan kita perlu nafas yang panjang, kita perlu pada saat kita tidur terlambat aja misalnya, atau tidur di atas jam 12 malam gitu ya, bangun pagi-pagi itu kan badan nggak enak rasanya ya, itu nyanyinya juga kepengaruh biar gimana juga gitu. Gitu. Jadi emang kalau jadi penyanyi benar-benar harus disiplin ya Om.
disiplin jaga Ya, suara ya gitu. jahil-jahil sedikit atau iseng-iseng sedikit kali-sekali minum es boleh lah gitu ya. Tapi kalau udah menjelang mau konser atau menjelang mau show gitu ya jauhin lah sedikit. Atau paling sedikit minumnya tuh yang room temperature lah gitu. Jangan pakai es karena es batu itu yang bahaya tuh ya. Kalau saya soalnya ada banyak orang yang nggak ada pengaruh. Kalau saya sangat sensitif tenggorokan saya. Saya minum dingin sedikit langsung nggak enak. Saya Hmm. tidur terlambat sedikit terus bangun juga badan rasanya nggak enak gitu. Nah, itu yang membedakan saya pada saat saya belum punya mobil sama yang udah punya mobil begitu. Belum punya mobil tuh, gimana nggak pernah capek dan segala macam. Jadi sekarang mungkin juga karena umur juga, jadi sangat. Nah itu ya kayak lovers tuh buat kalian yang mungkin bercita-cita jadi penyanyi tuh dicatat sarannya Om Harvey tadi supaya menjaga kita suara supaya performa penyanyi tambah oke ya Om ya. Dengan catatan sebetulnya kalau mau dilihat dari apa naik angkutan kadang-kadang kita tuh sebagai ini ya, apa namanya sebagai orang yang dikenal atau public figure gitu ya, kita kadang-kadang suka aduh kalau naik angkutan umum tuh kayaknya nggak enak gitu ya dilihatin orang dan segala macam. Memang tidak nyaman juga ya atau tapi sekarang kan angkutan umumnya udah pakai AC dan lain sebagainya. Tetapi ada sisi positifnya juga. Kita jalan dari rumah ke apa namanya ke terminal misalnya gitu. Itu secara tidak langsung kita berolahraga gitu. Jadi jangan jangan apa ya untuk yang apa namanya yang selalu menggunakan angkutan kota gitu tuh jangan putus asa atau jangan jangan merasa bahwa bahwa apa namanya hmm, minder gitu ya. Sebetulnya ada sisi baiknya dan pasti kalau diadu segi ketahanan tubuhnya mereka akan lebih baik daripada orang-orang yang naik turun mobil gitu yang kena AC dan lain sebagainya gitu. Dan sekali pelajaran buat kita semua kayak lovers. Makasih ya Om sarannya. Nah by the way Om, kan Om juga berasal dari keluarga musisi ya Om ya dari Ya. India Opa gitu kan terus Om juga gitu. Ponakan Om. Sebenarnya dulu waktu Om kecil gitu emang kayak diajakin untuk ayo jadi penyanyi atau ya otomatis aja karena tumbuh kembang di lingkungan yang penuh musik gitu Om. Begini, saya tentunya pada saat saya masih kecil saya kan juga nggak tahu kemampuan saya ya, yang tahu tuh pasti apa generasi di atas saya, orang tua saya, juga kakek saya gitu. Karena kehidupan kami sehari-harinya itu tuh di apa namanya dikelilingi oleh eh, latihan nyanyi, latihan band kakek saya punya band, latihan di rumah kakek saya ada di situ, saya karena saya tinggal sama-sama sama kakek saya dan di samping sama orang tua saya juga dengan kakek saya. Jadi saya melihat itu, saya mendengar, saya apa namanya sehari-hari saya seperti itu. Nah, jadi di bawah alam sadar memang saya merasa juga saya mendapat talenta. Saya lahir dengan talenta sebagai seorang penyanyi gitu ya, dianugerahi suara yang baik gitu ya oleh Tuhan. Nah, yang melihat semuanya itu pasti kakek saya, orang tua saya, lalu mereka mulai apa namanya menyalurkan bakat saya. Kebetulan ada fasilitasnya, kakek saya punya band, jadi pada saat latihan saya ikutan nyanyi dan lain sebagainya dan sampai pada saat saya didaftarkan untuk ikut apa namanya pemilihan bintang radio remaja tahun 75 akhir. Nah, disitulah mulai saya. Tetapi memang saya di masa pada saat saya mulai nyanyi diminta nyanyi atau di apa namanya latihan sama kakek saya nyanyi gitu ya. Itu saya merasa bahwa saya suka nyanyi. Bukan cuma suka, tapi saya juga mendengar banyak sekali piringan-piringan hitam yang dibawa ayah saya. Saya dulu kan berlayar ya. Jadi kalau pulang dari berlayar dari luar negeri, beliau selalu membawa piringan-piringan hitam Jackson 5, Stevie Wonder dan lain sebagainya. Saya senang banget dengar piringan-piringan hitam itu gitu sehingga saya merasa bahwa saya mau pengen jadi penyanyi memang gitu. Ya, jadi dan kebetulan saya punya talenta terus dijuruskan kebetulan juga bersyukurnya saya lahir di apa namanya di keluarga seniman jadi lebih mudah diarahkannya gitu ya jadi nggak ada ya saya lahir juga atau saya besar di era di mana orang tuh nggak ada yang mau kalau anak gadisnya dipacarin oleh penyanyi gitu ya gitu ya di sisi itu jadi saya akhirnya juga apa namanya orang tua saya juga tetap memacu saya untuk sekolah bisa
Oke, sinyalnya sepertinya mulai aja. It's okay, kita akan kembali ngobrol dong. Halo Om, ya tadi halang sinyal Ya, lagi ya Om. ya jadi saya merasa bahwasanya em, orang tua saya juga ngerasa bahwa karena ada apa ya namanya apa sih yang mengatakan bahwa waduh ini kalau cuma hidup dari nyanyi nggak bakalan bisa hidup gitu ya pada saat di eranya saya melewati era itu gitu ya sehingga orang tua saya juga memecut saya untuk sekolah setinggi tingginya gitu ya sehingga saya bisa masuk UI saya bisa kuliah di sana lalu ya akhirnya tetapi masa sekolah itu untuk saya juga sangat mendukung karya saya di bidang nyanyi gitu ya Kenapa mungkin tuh Om kok bisa? secara kasat mata atau ini tuh nggak terlihat korelasi antara eh, nyanyi dengan pendidikan formal gitu ya. Tetapi pada saat Anda memasuki apa namanya era sekarang nih ya, itu gini loh contohnya ya. Pada saat Anda nggak harus jangan berpikir bahwa Anda hanya menyanyi untuk kalangan menengah ke bawah gitu. Anda juga harus berpikir kalau Anda punya kesempatan untuk nyanyi atau menghibur tamu-tamu negara misalnya di istana gitu. Nah, disitulah apa namanya self confidence kepercayaan diri Anda akan push untuk wah kalau orang yang kurang aktual, orang yang namanya tidak bisa melihat suasana atau tidak melalui pendidikan yang saya bukan bilang yang tidak berpendidikan itu tidak bisa sukses ya, Iya, tolong dicatat. disclaimer Tetapi ya. tetapi pendidikan pendidikan itu sangat sangat membantu karier bukan hanya di profesi dokter ataupun wartawan ataupun apapun itu tapi di bidang seni pun itu sangat sangat membantu. Kita lihat ya ada beberapa musisi-musisi kita yang lulusan universitas dan lain sebagainya penampilannya cara mereka berbicara dan lain sebagainya itu akan beda gitu loh ya mereka Mungkin tahu karena terbentuk ini ya Om, cara berpikirnya itu ya. betul cara berpikirnya. Gini loh, kita kan pada saat kita mengenyam pendidikan formal yang setinggi-tingginya itu, kita diarahkan untuk berpikir melihat sesuatu tuh dari segala sisi. Ya, jadi pada saat salah satu contoh, pada saat kita misalnya kita mau saya ikut festival gitu ya, sebagai seorang yang mendapat julukan Majen Festival itu tujuan kita menang. Tapi kalau tidak menang itu bukan berarti kita tidak sukses di dalam acara di dalam festival tersebut. Nah, cara berpikir seperti itu kadang-kadang tidak sampai pada orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan yang quote unquote ya yang pendidikan formal yang maksimal gitu ya. Mereka langsung waduh gua nggak bener nih kalau nggak menang gitu. Ada beban seperti itu. Soalnya kalau mengikuti festival itu pada saat Anda tidak menang, tapi kalau Anda benar-benar mempersiapkannya dengan maksimal, ya Anda tidak merasa kecewa. Iya, karena udah Nah, berusaha yang dengan tenaga ya Om ya. betul, Berjuang. yang menjadi kecewaan Anda adalah kalau Anda tidak mempersiapkan diri, terus Anda berharap menang, padahal tidak menang, nah nggak bisa kalau kayak begitu kan. Nah, itu cara berpikir seperti itu yang akhirnya membuat Anda dalam menghadapi kekalahan atau dalam festival atau menghadapi uh, kepanitiaan misalnya yang salah, misalnya ada masalah dengan apa namanya keuangan dan lain sebagainya nggak dibayar dan segala macam kita bisa lihat bahwa kesalahan itu bukan kesalahan di panitianya aja, kita juga salah, kita kurang tegas dalam membaca kontrak ataupun dan semuanya. Nah itu hanya bisa diterima atau bisa dilihat atau bisa dijalankan oleh orang-orang yang punya intelektual ya jadi itu yang membedakan gitu ya terus belum lagi cara penampilan artinya cara bicara dan lain sebagainya itu terlihat kok yang mengenyam pendidikan formal baik dan yang tidak bukannya saya bilang sekali lagi ya bukan saya bilang bahwa yang tidak mengenyam pendidikan formal itu tidak akan sukses nggak juga tetapi akan lebih baik lah kalau profesi meskipun nyanyi yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang nggak terlihat ya nyanyi sekolah nggak ada hubungan apa-apa. Kalau dokter kan kamu harus sekolah kedokteran gitu. Kalau nyanyi kan
nggak harus gitu. Jadi ini. Tapi sekarang ini apalagi sudah ada beberapa fakultas yang atau beberapa universitas yang punya fakultas art gitu ya, seni dan jadi kalau saya bilang kalau memang orang tuanya mampu memberikan fasilitas pendidikan formal yang setinggi-tingginya, ambil itu. Karena apalagi nanti-nantinya akan lebih maju lagi, nggak hanya nggak cuman apa ya, nggak seorang penyanyi itu tidak, of course modal utama adalah suara dan talenta, tetapi faktor-faktor pendukung yang lain itu salah satunya antara lain adalah pendidikan. Nah, Om dulu waktu Om yang jalani pendidikan formal gitu kan juga pasti disibukkan dengan festival-festival. Terus dulu Om membagi waktunya gimana waktu muda dulu Om? Itu kesulitan yang memang saya hadapi ya, saya harus katakan itu. Tetapi itu justru bagi saya juga bisa menjadi apa ya, bahan untuk saya ceritakan kepada anak cucu saya nantinya gitu. Mika juga melakukan hal yang sama, ya, karena saya sudah membuktikannya, saya bisa melakukan hal itu. Kenapa kamu tidak bisa, gitu ya? Mika akhirnya bisa melakukan hal itu. Dia studi, dia ambil S1, malah sekarang sedang mengambil S2, tetapi karirnya tetap jalan. Gitu. Memang ada satu saat di mana kita harus memilih ya, apalagi pada saat kita lagi ujian dan lain sebagainya, mempersiapkan skripsi dan lain sebagainya. Mungkin di karier di bidang seninya kita bukan di stop tapi diturunin sedikit gitu ya, itunya aktivitasnya gitu ya. Kita konsentrasi ke sini dulu, tapi habis ini kita balik lagi ke sini dan lain sebagainya. Bisa kok, bisa. Dan itu nantinya akan membantu sekali kalau memang Anda akhirnya berkeinginan untuk berprofesi 100% di bidang seni, itu sangat membantu. Nah, masih bicara soal festival. Kan memang aku nggak tahu sih yang mohon koreksi, tapi kayaknya kalau penyanyi zaman dulu memang supaya semakin terkenal itu kan mesti ikut festival-festival kan. Kalau dengar dari orang tua, oh ini dulu menang festival ini gitu. Om juga ada dari macam festival, banyak festival udah pernah diikutin. Dari sekian banyak festival itu Om, yang paling sulit dilakukan, yang menurut Om paling tertantang banget pas mengikuti festival ini, itu yang mana Om? Sebetulnya setiap festival itu kebetulan saya di dalam perjalanan karier saya, khususnya di bidang kompetisi nyanyi ya, saya bekerja sama atau bertemu dengan orang-orang yang saya bersyukur sekali. Saya berterima kasih sama Tuhan bahwa saya tuh bertemu sama orang-orang yang betul-betul memberikan saya masukan yang baik. Sehingga apapun, just for information ya, saya tuh memang yang terlihat banyak sekali memenangkan kompetisi di luar negeri maupun di dalam negeri. Tetapi ada juga beberapa yang saya nggak menang. Oh, ya. Banyak ya Om ya? Nggak selalu, ya. Nggak selalu menang, tapi maksudnya memang ya puji Tuhan ya, puji syukur bahwasanya sebagian besar saya menang gitu ya. Tetapi itu adalah hasil jerih payah. Jadi untuk saya, ini yang saya mau katakan adalah nggak ada festival yang lebih berat atau lebih enteng gitu ya. Yang membedakan hanya jarak di mana festival itu diadakan. Ya, itu yang jadi berat adalah tempat di mana festival itu jarak geografis ya. Jadi saya pernah ikut festival di Chili. Jauh banget Om. Di Viña del Mar ya. Bukan Viña del Mar, pokoknya di daerah Chili ya, salah satu. Kita mesti naik mobil lagi. Nah, ke Chilinya aja udah hampir 24 jam. Masa sih Om? Perjalanannya ya. Lalu kita mesti naik mobil lagi menuju tempatnya ya. Ya Viña del Mar gitu, Viña del Mar itu. Kalau yang di Rumania tuh Brasov, itu juga di Rumania. Nah, yang menjadi berat itu adalah karena kita harus latihannya di sini, waktunya harus cocokin dengan waktu di sana pada saat saya bernyanyi gitu loh. Jadi saya pernah mengalami itu, saya waktu itu bekerja sama dengan Elva Sessioria almarhum ya.
Saya banyak sekali juga memenangi pertandingan-pertandingan atau kompetisi-kompetisi nyanyi itu bersama Elva Syure dan Wike Kur. Nah, Elva adalah bagian musiknya, bagian apa namanya arranger dan pembuat lagunya, ya lirik biasanya Wike Kur atau Verina. Nah, saya pernah di waktu saya mau ikut di Chili itu kita latihannya harus jam 2 pagi di sini. Jam 2 pagi. Berapa jam Om biasanya latihannya Om? Latihan itu bisa sampai jam nyanyi. Kita mulai dengan pemanasan karena pagi sekali kan. Itu belum not even pagi, baru juga lewat 2 jam dari jam 12 kan. Jadi kita harus di mana saat kita harus tidur tuh kan itu kita suaranya biasanya harus sudah diistirahatkan kan. Jam segitu nanti kita mulai berkegiatan jam 8, jam 9 itu baru mulai pemanasan lagi. Nah, di mana saat kita harus mengistirahatkan pita suara kita mulai pemanasan dan lain sebagainya. Latihan itu bisa sampai sejam 2 jam gitu ya. Malah kadang-kadang kalau udah mendekati jadi 3 jam. Mendekati pemberangkatan. Karena kita nggak hanya bisa latihan di sana, tapi kita harus latihan juga di sini, di Jakarta. Itu yang kita sebut training center ya, atau TC gitu. Nah, beberapa kali baik yang di Rumania maupun yang di ini tuh saya mendapat apa namanya treatment yang seperti itu, harus melakukannya di saat kita sedang istirahat, waktu kita istirahat di sini. Itu yang menjadi berat. Tetapi bobotnya dan bobot festivalnya sendiri atau kompetisi dan apa namanya kita melihat kompetisi itu semuanya sama, nggak ada yang kita main-main. Pada saat kita enter the competition itu kita harus betul-betul 100% seperti saya katakan tadi. Dan kebetulan teman-teman saya yang dimana saya menemani saya mengikuti kompetisi itu, baik si almarhum Elva, arrangernya, pembuat lagunya dan lain sebagainya, itu semuanya mendukung dan semuanya setuju dengan sistem latihan kita gitu ya, seperti saya katakan tadi dari jam 2 pagi, kalau memang kita jam 2 pagi, jam 2 pagi gitu. Dan bukan saya sendiri, tapi semua yang terlibat itu semua ikut serta jam 2 pagi datang latihan sama-sama dan lain sebagainya. Meskipun mereka hanya duduk, hanya dengerin dan lain sebagainya. Jadi itu saya bersyukur sekali. Saya mengalami semua hal seperti itu dan again kalau saya harus pilih saya nggak bisa memilih. Tetapi yang membanggakan mungkin di saya bahwasanya saya pernah menjadi penyanyi terbaik di Yamaha World Song Festival di Tokyo tahun 1986 lewat lagu Selamanya Selalu Satu karya almarhum Elva Syure dan Wike Kur. Yang membanggakan adalah sampai dari mulai festival itu dari mulai Indonesia mengikuti festival tersebut sampai dengan festival tersebut selesai tidak diselenggarakan lagi, pencapaian tertinggi penyanyi Indonesia ataupun musik Indonesia yang tampil di sana yang saya terima penyanyi terbaik. Itu yang paling membanggakan. Tetapi konsep dan bobotnya festival sendiri ataupun bobot kita harus latihan itu semuanya sama. Nggak ada festival yang atau kompetisi yang kecil yang besar. Sama aja ya, yang penting selama kita ikut tuh kita total. Harus persiapannya harus total, betul. Luar biasa ya Om, perjalanan karir Om bener-bener ikut festival di mana-mana, bahkan setelah bertahun-tahun juga sekarang masih membuat proyek terbaru lagi, berkarya terus, tadi bilang ada rencana-rencana lagi, luar biasa banget kontribusi Om untuk industri musik Indonesia. Nah, buat Om sendiri nih, apa sih sebenarnya harapan Om untuk industri musik Indonesia? Kan berhubung kita juga lagi merayakan Hari Musik Nasional yang bisa lah. Iya. Saya pikir kalau saya berbicara sama saya sendiri, saya saat ini sudah sampai di apa namanya stage atau di posisi di mana saya ingin memberikan apa yang saya bisa berikan kepada bangsa ini lewat musik Indonesia. Karena saya merasa bahwa bangsa ini atau bangsa Indonesia sudah memberikan saya banyak kesempatan untuk berkarya, ya. Apalagi saya mencari nafkah dari seni, dari bidang seni. Jadi inilah saatnya saya juga ingin memberikan sumbangsi saya kepada bangsa ini lewat terus berkarya tanpa memikirkan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini ya. Kita nggak bisa lagi terus terang saya harus mengatakan bahwa sekarang ini kita hidupnya dari tabungan ya. Saya prinsipnya ya. Jadi tetapi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini tuh kalau memang apa namanya memberi saya kepuasan tersendiri karena saya ingin berbuat sesuatu untuk bangsa ini gitu loh. Sebetulnya kalau saya melihat dari uang, dari apa yang harus saya dapatkan gitu, saya mungkin pada saat ini saya nggak akan nyanyi dulu deh, saya cari kerjaan lain yang gitu ya. Tetapi saya nggak bisa karena saya punya
punya keinginan seperti saya katakan tadi bahwa inilah saatnya saya, dan mungkin pandemi ini juga Tuhan berikan kepada saya untuk oke, sekarang kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa lakukan untuk bangsa ini. Karena 45 tahun saya berkarya, itu saya sudah bisa menghidupi istri saya, anak-anak saya, sekolah, dan lain sebagainya. Sekarang waktunya kamu untuk jangan memikirkan itu lagi dulu, pikirkan dulu apa yang kamu bisa lakukan ke bangsa ini dan negara ini. Nah, itu yang sekarang ini menjadi salah satu impian saya dan keinginan saya. Makanya saya membuat proyek-proyek yang punya visi dan misi gitu ya. Saya juga beberapa tahun yang lalu pernah berangkat dari keprihatinan saya terhadap anak-anak muda atau milenial yang tidak mengenal pendahulunya. Saya juga membuat album Indonesian Songbook bersama grup jazz trio Shadow Puppets. Kami menyanyikan lagu-lagu dari era tahun 50-an, 10 lagu, dan itu meskipun nggak ada produser yang ingin ambil gitu ya untuk, tapi kita benar-benar door to door. Jadi setiap kali kompetisi, karena ini jazz kan, jazz jabarnya jazz, jadi setiap kali ada festival jazz seperti Java Jazz dan sebagainya, di mana kita perform, kita jualan, asli jualan, buka meja jualan itu. Jadi kita nggak ada distribusi yang nggak ada orang yang, karena mungkin memang genre-nya juga jazz ya, dan itu benar-benar dilakukan seperti saya melakukan rekaman itu di awal saya berkarya tahun 70-an. Jadi rekamannya itu betul-betul hanya kita latihan 10 lagu, bukan rekaman-rekaman seperti seperti sekarang ya, bikin musik habis itu kita masuk selagu, enggak. Bikin satu hari kita bikin musik 10 lagu. Saya contoh nyanyi aja, tapi saya nggak direkam. Satu hari lagi 2 shift kita benar-benar take vokal untuk saya gitu, live. Jadi rekaman itu hanya dalam waktu dua hari, rekaman itunya ya, proses rekaman, tapi mixing dan lain sebagainya itu ada karya lain lagi. Itu supaya semata-mata kita ingin juga merasakan apa yang terjadi di tahun 50-an, 60-an pada saat rekaman. Jadi nggak bisa yang cuma bass sendiri, piano sendiri, di track sendiri, enggak. Jadi rekaman sama-sama semuanya. Bayangkan saya pada saat itu 3-4 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu deh ya. Saya kan udah lama nyanyi kan. Saya namanya mau rekaman itu deg-degannya sampai nggak selesai-selesai gitu. Karena udah lama nggak mengalami hal seperti itu. Terakhir saya mengalami hal seperti itu pada saat saya masih umur berapa? 13 atau 14 tahun kali rekaman sama-sama. Jadi begitu ada yang salah, ulang lebih depan lagi gitu ya. Nah, ini kita lakukan pada saat 5 tahun yang lalu untuk membuat album Indonesian Songbook. Nah, itu gambaran-gambaran yang mungkin bisa dilihat oleh K-Lovers gitu ya. Keinginan saya untuk mengembalikan semuanya kepada bangsa dan negara ini, karena saya buat album itu juga untuk memperkenalkan bahwa look, ini ada lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, karya siapa, lu terkenal dengan penyanyi siapa gitu. Oh, ini ada lagunya Bing Slamet yang namanya Nur Lela. Jadi dulu terkenal lewat suaranya Bing Slamet, almarhum sendiri, yang merupakan ayah dari Adi Bing Slamet. Semata-mata hanya ingin begitu. Jadi paling enggak 10 lagu itu saya udah memberikan kepada bangsa ini 10 lagu untuk supaya kalau mereka cari, oh ada lagu tahun 50-an apa yang ada di album saya gitu sama Shadow Puppets. Itu kira-kira gambaran yang saya inginkan, apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini sekarang ini gitu, harapan-harapan saya gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga ada dampaknya ya, dan diikuti oleh teman-teman senior yang lain gitu ya. Ini kita ingin membuat revolusi musik, dalam arti kata menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, lalu memperkenalkannya kepada kaum milenial, menginformasikan sekaligus mengedukasi mereka. Kurang lebih seperti itulah. Ya tolong didoakan karena ini perjalanannya nggak mudah, dan tapi ya again saya bilang bahwa lebih baik dimulai. It's better late than never gitu. Jadi ya kita berdoa sama-sama supaya semuanya bisa berjalan seperti harapan kita. Amin, Om. Luar biasa, Om. Banyak sekali yang sebenarnya udah memberikan untuk bangsa ini di musik kita ya. Ya salah satunya dengan ini ya, dengan tribute to Drum Tale ini ya.
Ini juga jadi Iya, salah satu cara untuk dan memperkenalkan. melestarikan keroncong sekalian juga. Betul. Kan. Dan terbukti gitu, terbukti ke saya jadi wah ternyata enak juga ya. Gitu. Nah, Paling nggak kan banyak kamu udah tahu yang namanya Bram Titalai mukanya seperti iya, apa, suaranya seperti benar, apa gitu ya. Padahal karena benar. sampai sampai beliau dipanggil tuh mungkin nggak banyak album yang keluar pada saat-saat itu kan masih belum banyak bikin album atau sudah apalagi dalam bentuknya kaset zaman dulu gitu ya. Nah, jadi memang memang susah dicari kalau memang mau ini. Kasihan juga kalau milenial seperti saya katakan tadi ya. Tapi ya Iya, udah makanya coba berbuat ini paling nggak ada beberapa orang yang nonton show ini yang tahu oh ini Brim Titalai ini gini, ini kakeknya Harvey, oh ini mukanya kayak gini, oh ini suaranya kayak gini, oh lagunya tuh kira-kira ini gitu. dan Ya, semoga kalau lovers yang juga join di obrolan kita siang hari ini akhirnya juga jadi tahu ya belum kali terus nanti jadi mau nonton dan pastinya harus nonton ya om jam 2 ini ya mau rilis ya. betul. Iya, sekali lagi diharapkan untuk menonton dan tentunya subscribe YouTube saya ya, supaya kita bisa selalu berhubungan dan ada, seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan ke depannya saya bisa juga memperkenalkan musisi-musisi lain lewat karya-karyanya mereka gitu ya, menyanyikan karya-karyanya mereka. Itu yang saya harapkan. Amin. Oke Om Harvey, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Sama-sama Kiara, terima Banyak kasih udah. sekali ilmu yang saya dapat dari obrolan kita siang hari ini. Amin, amin. Untuk K-Lovers, selamat menonton dan mudah-mudahan em, harapan saya bisa terwujudkan ya bahwa kalian juga menghargai keroncong, menghargai seniman-seniman musik yang pendahulu kita dan tentunya sekali lagi selamat Hari Musik Nasional. Oke Om, habis ini ya Om yang jam 2 ya di YouTube-nya Om Harvey. Wih. Oke Om, sukses terus ya Om. Semoga Sama-sama, terima kasih. Tuhan berkati. ya Om. Thank you. Kapan-kapan lagi ya. Thank you Om. Oke, salam sehat. Nah, kayak lovers itu tadi ngobrol seru sama Om Harvey. Luar biasa, banyak banget ilmu yang kita dapat ya. Dan tentunya kalian jangan lupa ya untuk nonton nih videonya ya, rilis jam 2 di YouTube-nya Om Harvey. Seperti tadi Om Harvey udah bilang, jangan lupa untuk di-subscribe juga. Nah, by the way, dari tadi saya juga tentunya masih memperhatikan komen-komen kalian. Kalian masih banyak yang mempertanyakan soal audisi Cinemark mencari bintang. Nah, supaya pertanyaan-pertanyaan kalian bisa terjawab nih, kalian gak bingung-bingung lagi, makanya pantengin kapan lagi on air nanti, hari ini, jam 4 sore, karena kita akan ngobrol langsung dengan pihak Cinemark. Kita udah mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyakan di grup ya. Jangan kira kita tidak melihat, kita melihat percakapan kalian. Dan udah kita rangkum, udah kita rekap. Akan kita kumpulkan dan akan langsung kita tanya. Semoga kapan lagi on air nanti nih jam 4 sore ini ya, bisa membantu menghapus pertanyaan-pertanyaan itu kepada kalian. Oke Kalambers, terima kasih udah pantengin obrolan Tiara dengan Om Harvey Malebulu. Dari tadi jam 1 sampai sekarang, wow sudah mau jam 2 ya. Terima kasih ya yang udah pantengin dan tadi udah setia. Gimana? Seru ya obrolannya, banyak ya ilmu yang bisa diambil ya, luar biasa. Bijaksana sekali loh Om Harvey itu. Dan Kalambers, kalau kalian datang terlambat atau kalian mau nonton lagi nih gitu, jangan sedih, kalian tinggal cek aja di Instagramnya kapanlagi.com atau di akun YouTube dan akun channelnya, akun YouTube dan akun videonya kapanlagi.com. Oke, sekian dulu ya obrolan kita siang hari ini. Nanti sore Tiara akan kembali lagi nih. Sampai jumpa di Kapan Lagi on air selanjutnya. Tiara mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sehat-sehat terus dan oh ya, Kalambers, karena kita masih di masa pandemi, jangan lupa untuk selalu ingat pesan ya. Cuci tangan,